Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Wilis Cahyani, SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah agronomi kelas D, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budidaya tanaman kentang atau dalam bahasa ilmiahnya Solanum tuberosum. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yang saya sendiri, Neriza Dwi Saputri dengan NIM A1D022205. Selanjutnya, Catur Galih Panghegar dengan NIM A1D022186, Bagas Cahyonugroho dengan NIM A1D022130, Linda Eka Ramadhani dengan NIM A1D022100, Naflah Akvindra Salma dengan NIM A1D022231. Dalam presentasi kali ini terdapat 8 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, peran dan arti penting komoditas. Yang kedua, botani dan morfologi. Ketiga, syarat tumbuh. 4, penyiapan lahan. Kelima, penyiapan benih. Keenam, penanaman. Ketujuh, pemeliharaan tanaman. Kedelapan, panen dan pasca panen. Dan dilanjutkan kesimpulan dan penutup. Peran dan arti penting komoditas kentang. Tanaman kentang atau dalam bahasa ilmiah ini disebut sebagai Solanum tuberosum merupakan komoditas sayuran yang diprioritaskan untuk dikembangkan di pasar dan dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri. Tanaman kentang ini merupakan salah satu program diversifikasi pangan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Tanaman kentang merupakan jenis umbi-umbian yang kaya akan gizi. Gizi yang ada dalam kentang ini seperti karbohidrat, mineral yang terdiri dari besi, fosfor, magnesium, natrium, kalium, serta kalsium, serta protein dan juga vitamin, terutama vitamin C dan juga B1. Selain itu, kandungan lemak yang ada di dalam kentang ini relatif kecil, diantaranya 1 sampai dengan 1,5%. Perbandingan protein dan juga karbohidrat yang ada dalam kentang lebih tinggi dibandingkan dengan umbi yang lainnya. Selain itu, kandungan asam amino yang ada pada kentang ini cukup seimbang, sehingga baik untuk kesehatan. Melihat dari kandungan gizinya, kentang merupakan salah satu sumber karbohidrat utama. Sebagai sumber karbohidrat, tentunya kentang bermanfaat untuk meningkatkan energi bagi tubuh manusia. Komposisi kimia yang ada pada kentang ini dipengaruhi oleh varietas, tipe tanah, cara budidaya, cara pemanenan, tingkat kemasakan, serta kondisi penyimpanan dari kentang tersebut. Selanjutnya, botani dan juga morfologi tanaman kentang. Kentang merupakan tanaman dari suku Solanaceaceae yang mempunyai umbi batang yang dapat dikonsumsi. Tanaman ini merupakan jenis kelompok tanaman herba, yaitu tanaman pendek, tidak berkayu, dan tumbuh baik pada iklim yang sejuk. Namun, tanaman ini juga bisa ditanam di dataran tinggi dan juga daerah beriklim tropis. Kentang biasanya berbentuk bulat, agak pipih, dan berwarna kuning. Bentuk tanaman ini sebenarnya menyemak dan bersifat menjalar. Batangnya berbentuk segi empat, tidak berkayu, dan bertekstur agak keras dengan permukaan batang halus, umumnya bersifat rapuh sehingga mudah roboh apabila terkena angin yang kencang. Daun dari tanaman kentang ini memiliki bentuk daun yang majemuk dengan anak daunnya daun menjari. Bentuk bunga komoditi ini tergolong pada bunga sempurna dan tersusun secara majemuk. Ukurannya cukup besar, berwarna putih, dan memiliki diameter rata-rata sekitar 3 cm. Bunga kentang berwarna kuning keputihan atau ungu yang tumbuh di ketiak daun teratas dan berjenis kelamin dua. Bunga kentang berjenis kelamin dua ini dimaksudkan bunga yang telah mengalami penyerbukan akan menghasilkan buah dan biji. Benang sarinya berwarna kuning kekuningan dan melingkari tangkai putik. Kentang juga mempunyai organ umbi yang berasal dari cabang samping yang masuk ke dalam tanah. Cabang ini merupakan tempat penyimpanan karbohidrat sehingga membengkak dan dapat dikonsumsi. Kentang dapat tumbuh dan diproduksi dengan baik apabila ditanam pada kondisi lingkungan yang sesuai persyaratan tumbuhnya. Keadaan iklim tanah merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat tumbuh kentang. Yang pertama, tanaman kentang ini lebih cocok ditanam di dataran tinggi, yaitu pada ketinggian lebih dari 700 mdpl. Hal ini dikarenakan kondisi iklim dan lingkungan di dataran tinggi ini lebih cocok untuk pertumbuhan tanaman, seperti suhunya yang lebih rendah, yang ideal bagi tanaman kentang, ketersediaan air yang lebih stabil,
mendapatkan radiasi matahari yang lebih tinggi dan juga drainase pada dataran tinggi ini lebih baik. Selanjutnya yaitu curah hujan yang ideal bagi tanaman kentang yaitu antara 300 hingga 1000 mm per tahunnya. Curah hujan ini sudah ideal bagi tanaman kentang karena apabila curah hujan yang terlalu rendah akan menyebabkan kekeringan dan yang menghambat pertumbuhan kentang. Dan apabila curah hujan yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan genangan air dan masalah pada drainasenya yang akan merusak akar tanaman. Yang ketiga yaitu keadaan iklim yang ideal bagi tanaman kentang yaitu pada suhu 18 hingga 20 derajat Celcius. Pada suhu yang rendah ini akan membantu dalam pembentukan umbi yang lebih besar dan akan mencegah umbi tersebut itu tumbuh dengan lebih cepat sehingga akan menghasilkan kualitas umbi yang lebih baik. Selain suhu udara, suhu tanah juga perlu diperhatikan yaitu pada suhu yang ideal itu 10 hingga 15 derajat Celcius. Suhu tanah yang terlalu dingin ini akan menyebabkan akar itu terhambat dalam pertumbuhannya dan juga apabila suhu yang terlalu panas ini menyebabkan stres termal pada tanamannya. Selanjutnya, kentang ini memerlukan tanah dengan pH yang tidak terlalu asam, yaitu pH yang ideal bagi tanaman kentang adalah 5 hingga 6,5. Yang dimana apabila pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini nutrisi penting di dalam tanah seperti fosfor, kalium, zat besi, dan tembaga ini tidak tersedia dengan baik bagi tanaman. Dan ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Selanjutnya, kelembaban udara 80 hingga 90% cukup disinari matahari. Kelembaban udara yang tinggi ini akan membantu dalam pertumbuhan daun yang sehat, mengurangi kehilangan air melalui transpirasi dan juga akan membantu tanaman ini menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang penyiapan lahan bagi tanaman kentang, yang dimana penyiapan lahan ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pembersihan tanah ini dari gulma, dari rumput liar dan juga dari sampah lainnya. Hal ini bertujuan agar tanaman kentang tidak bersaing dengan gulma dalam hal air, nutrisi, dan juga cahaya matahari. Selain itu, juga pembersihan juga membantu mengurangi resiko penyebaran penyakit ataupun hama, serta untuk menghindari hambatan fisik bagi pertumbuhan akar. Selanjutnya yaitu dilakukannya pengolahan tanah yang dilakukan dengan penggemburan tanah dan pembuatan bedengan. Penggemburan tanah ini dilakukan untuk memecah gumpalan tanah sehingga akan meningkatkan porositas dan juga drainase. Yang dimana hal ini akan memungkinkan akar untuk menyebar dengan lebih baik dan akan memperoleh oksigen dan mengalirkan air dengan lebih baik di dalam tanah. Selanjutnya, pembuatan bedengan atau meratakan permukaan tanah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut akan membantu dalam memastikan tanaman tumbuh dengan sejajar. Dengan ini, proses pemeliharaan tanaman juga akan lebih mudah dan juga akan memungkinkan aliran air yang lebih baik antar tanaman. Selanjutnya, itu pada proses pemupukan, yang dimana proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman kentang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat tumbuh kentang. Yang pertama, tanaman kentang ini lebih cocok ditanam di dataran tinggi, yaitu pada ketinggian lebih dari 700 mdpl. Hal ini dikarenakan kondisi iklim dan lingkungan di dataran tinggi ini lebih cocok untuk pertumbuhan tanaman, seperti suhunya yang lebih rendah, yang ideal bagi tanaman kentang, ketersediaan air yang lebih stabil, mendapatkan radiasi matahari yang lebih tinggi, dan juga drainase pada dataran tinggi ini lebih baik. Selanjutnya, yaitu curah hujan yang ideal bagi tanaman kentang, yaitu antara 300 hingga 1000 mm per tahunnya. Curah hujan ini sudah ideal bagi tanaman kentang, karena apabila curah hujan yang terlalu rendah akan menyebabkan kekeringan dan yang menghambat pertumbuhan kentang. Dan apabila curah hujan yang terlalu tinggi, itu akan menyebabkan
genangan air dan masalah pada drainasenya yang akan merusak akar tanaman. Yang ketiga yaitu keadaan iklim yang ideal bagi tanaman kentang, yaitu pada suhu 18 hingga 20 derajat Celcius. Pada suhu yang rendah ini akan membantu dalam pembentukan umbi yang lebih besar dan akan mencegah umbi tersebut itu tumbuh dengan lebih cepat sehingga akan menghasilkan kualitas umbi yang lebih baik. Selain suhu udara, suhu tanah juga perlu diperhatikan, yaitu pada suhu yang ideal itu 10 hingga 15 derajat Celcius. Suhu tanah yang terlalu dingin ini akan menyebabkan akar itu terhambat dalam pertumbuhannya, dan juga apabila suhu yang terlalu panas ini menyebabkan stres termal pada tanamannya. Selanjutnya, kentang ini memerlukan tanah dengan pH yang tidak terlalu asam, yaitu pH yang ideal bagi tanaman kentang adalah 5 hingga 6,5, yang dimana apabila pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini nutrisi penting di dalam tanah seperti fosfor, kalium, zat besi, dan tembaga ini tidak tersedia dengan baik bagi tanaman, dan ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Selanjutnya, kelembaban udara 80 hingga 90% cukup disinari matahari. Kelembaban udara yang tinggi ini akan membantu dalam pertumbuhan daun yang sehat, mengurangi kehilangan air melalui transpirasi, dan juga akan membantu tanaman ini menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Selanjutnya, itu saya akan menjelaskan tentang penyiapan lahan bagi tanaman kentang, yang dimana penyiapan lahan ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pembersihan tanah ini dari gulma, dari rumput liar, dan juga dari sampah lainnya. Hal ini bertujuan agar tanaman kentang tidak bersaing dengan gulma dalam hal air, nutrisi, dan juga cahaya matahari. Selain itu, juga pembersihan juga membantu mengurangi resiko penyebaran penyakit ataupun hama, serta untuk menghindari hambatan fisik bagi pertumbuhan akar. Selanjutnya yaitu dilakukannya pengolahan tanah yang dilakukan dengan penggemburan tanah dan pembuatan bedengan. Penggemburan tanah ini dilakukan untuk memecah gumpalan tanah sehingga akan meningkatkan porositas dan juga drainase, yang dimana hal ini akan memungkinkan akar untuk menyebar dengan lebih baik dan akan memperoleh oksigen dan mengalirkan air dengan lebih baik di dalam tanah. Selanjutnya, pembuatan bedengan atau meratakan permukaan tanah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut akan membantu dalam memastikan tanaman tumbuh dengan sejajar. Dengan ini, proses pemeliharaan tanaman juga akan lebih mudah dan juga akan memungkinkan aliran air yang lebih baik antar tanaman. Selanjutnya, itu pada proses pemupukan, yang dimana proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman kentang. Benih kentang dapat berasal dari umbi yang diperbanyak melalui stek batang atau stek tunas daun, atau juga berasal dari biji buah kentang sebenarnya. Tetapi benih yang berasal dari biji buah kentang sebenarnya tidak digunakan sebagai alat budidaya, melainkan hanya digunakan untuk proses breeding untuk mendapatkan varietas yang unggul. Varietas kentang ada bermacam-macam, tetapi yang paling umum digunakan untuk skala rumah tangga adalah varietas kentang granola dan varietas Atlantik yang biasanya digunakan untuk produksi yang terikat dengan perusahaan. Pengambilan stek kentang dilakukan setelah 1-1,5 bulan setelah mencapai tinggi 25-30 cm dan kemudian disemai. Umbi yang diambil sebagai benih adalah umbi yang berbobot 30-50 gram, berumur 150-180 hari, memiliki 3-5 mata tunas, tidak cacat, dan merupakan varietas unggul. Umbi kemudian disimpan pada gudang atau peti selama 6-7 bulan pada suhu rendah. Umbi yang akan dijadikan sebagai benih dianjurkan hanya sampai generasi keempat, karena jika semakin tinggi angka generasi, tanaman kentang akan kesulitan beradaptasi. Salah satunya tidak tahan terhadap udara dingin pada malam hari. Umbi mulai bisa ditanam setelah tunas memiliki tinggi 2 cm dan tidak memiliki kerusakan fisik.
Selanjutnya, penanaman benih kentang dapat dilakukan melalui 4 langkah utama. Yang pertama, penempatan pupuk organik di antara benih dalam garitan. Pupuk organik yang bisa dipakai antara lain adalah pupuk kandang seperti bokasi, kotoran sapi, atau kotoran kambing. Kemudian yang kedua adalah penempatan pupuk kimia di atas pupuk organik. Pupuk kimia yang digunakan antara lain adalah urea atau ZE, SP36, dan KCl. Langkah ketiga adalah penempatan benih dengan tidak menyentuh pupuk secara langsung. Yang terakhir adalah benih dan pupuk ditimbun dengan tanah hingga membentuk gulutan. Tanaman kentang harus ditanam dalam gulutan agar kedalaman umbi terjaga dan pengairan lancar, serta memastikan umbi tidak tergenang air. Pemeliharaan tanaman, khususnya pada tanaman kentang. Pemeliharaan tanaman kentang yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman sendiri adalah memberikan air secara rutin pada tanaman untuk menjaga kelembaban dan memastikan tanaman tumbuh secara optimal. Penyiraman pada tanaman kentang perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi tanah dan cuaca. Karena tanaman kentang itu butuh kondisi tanah yang memiliki kelembaban yang konsisten. Penyiraman tanaman kentang dapat menggunakan alat berupa sprinkle, terus selang, ataupun irigasi tetes. Penyiraman tanaman kentang biasanya dilakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari, karena pada saat itu penguapan air tidak terjadi secara berlebihan karena sinar matahari pada saat sore hari maupun pagi hari itu tidak terlalu terik. Kemudian dalam penyiraman tanaman kentang kita juga harus memperhatikan kondisi tanah. Jangan sampai tanah dalam lahan tanaman kentang itu terlalu kering ataupun terlalu basah. Jika tanah terlalu basah, maka umbi tanaman kentang itu akan mengalami pembusukan. Selanjutnya adalah penyulaman. Penyulaman dilakukan dengan mengganti atau menyulam bibit yang tumbuh secara abnormal ataupun mati. Biasanya penyulaman ini hanya dilakukan pada saat tanaman masih berada dalam fase pertumbuhan agar tanaman itu dapat tumbuh secara seragam antara tanaman yang disulam ataupun tanaman yang ditanam sebelumnya. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman yang ketiga adalah penyiangan gulma. Pada penyiangan gulma, kita harus melakukan penyiangan gulma secara rutin karena gulma tersebut dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Misalkan dalam perebutan unsur hara ataupun perebutan dari penerimaan sinar matahari. Dalam penyiangan gulma, kita dapat menggunakan alat berupa cangkul kecil ataupun kita dapat mencabut dengan tangan kita sendiri secara manual. Kemudian pemeliharaan selanjutnya adalah pembumbunan. Biasanya pembumbunan dilakukan selama satu musim tanam, yaitu pada 30 hari setelah tanam dan setelah 40 hari setelah tanam. Kemudian untuk pemeliharaan tanaman yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Sebelum kita melakukan pengendalian hama dan penyakit, kita harus mengidentifikasi hama atau penyakit yang menyerang pada tanaman kentang, sehingga kita dapat memilih atau menggunakan pestisida yang akan digunakan jika kita akan mengendalikan OPT tersebut secara kimia. Yaitu jika tanaman terkena hama, kita dapat menggunakan insektisida. Jika tanaman kentang terkena penyakit berupa fungi, kita juga dapat menggunakan fungisida. Biasanya dalam penyemprotan pestisida, tanaman kentang itu biasanya disemprot pada waktu 2 kali seminggu dengan memperhatikan kondisi tanaman serta kondisi cuaca. Demikianlah pemaparan dari saya tentang pemeliharaan tanaman kentang. Terima kasih.
Tahap panen dan pasca panen. Tahap panen pada tanaman kentang ini sendiri ditandai dengan pemotongan daun pada tanaman kentang 1 minggu sebelum umbi kentang tersebut dipanen. Satu siklus untuk budidaya tanaman kentang sendiri dari tanam sampai panen memerlukan waktu sekitar 90-95 hari. Untuk tahap panen sendiri sangat perlu diperhatikan waktunya, karena panen yang terlalu dini akan menghasilkan kualitas kentang yang buruk karena karbohidrat di dalam kentang belum terbentuk secara optimal. Sedangkan pemanenan yang terlalu tua akan meningkatkan resiko terkena penyakit yang nantinya akan mengakibatkan tanaman kentang tersebut rusak. Tahap pasca panen untuk kentang sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama, pembersihan. Pembersihan merupakan proses menghilangkan kotoran yang menempel pada tanaman kentang. Tujuannya tentu untuk menghilangkan kotoran dari tanaman kentang itu sendiri dan meningkatkan tampilan kentang agar menarik perhatian konsumen. Cara pembersihan ini dapat dilakukan dengan memotong bagian kentang yang tidak diperlukan dan mencucinya menggunakan air bersih. Lalu tahap yang kedua adalah tahap sortasi dan grading. Tahap sortasi dan grading ini merupakan proses pemilihan dan pemisahan umbi kentang berdasarkan kualitas dan ukurannya. Tujuannya untuk memisahkan umbi kualitas yang baik dan umbi yang buruk, serta mendapatkan umbi yang seragam antara ukuran dan kualitasnya. Pengkelasan pada tanaman kentang sendiri dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama terdapat kelas AL yang terdiri dari umbi kentang yang memiliki bobot lebih dari 200 gram per umbinya. Lalu kelas A terdiri dari tanaman kentang yang memiliki bobot 120 sampai 200 gram per umbinya. Lalu kelas B dengan bobot 80 sampai 120 gram per umbinya, dan yang terakhir kelas C 50 sampai 80 gram per umbinya. Tahap yang selanjutnya merupakan tahap penyimpanan. Tahap penyimpanan ini merupakan proses untuk menjaga hasil umbi kentang yang dipanen sebelum umbi kentang tersebut dijual. Tujuannya itu untuk memasarkan pada waktu yang tepat. Selain itu, dengan penyimpanan juga dapat menghambat proses-proses kehidupan seperti respirasi dan transpirasi yang dapat menjaga kualitas dari kentang tersebut. Penyimpanan ini dapat disimpan pada kotak kayu maupun keranjang yang nantinya disimpan di gudang penyimpanan. Lalu yang terakhir tahap pengemasan. Tahap pengemasan ini merupakan mengemas tanaman umbi kentang tersebut dengan kemasan yang sesuai dengan tujuan pasar. Tujuan pengemasan ini ada beberapa, di antaranya menjaga umbi kentang dari kerusakan, memudahkan distribusi, dan menarik perhatian konsumen. Biasanya umbi kentang yang dijual di pasar menggunakan kemasan karung yang nantinya di bagian ujungnya diikat. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tanaman kentang merupakan komoditas sayur yang dapat dikembangkan untuk diekspor. Kandungan gizi dalam tanaman kentang sendiri cukup tinggi. Terdapat beberapa gizi seperti karbohidrat, mineral, protein, dan vitamin di dalam kentang. Kentang juga menjadi sumber karbohidrat yang bermanfaat untuk meningkatkan energi di dalam tubuh. Tanaman kentang memiliki bentuk umbi batang yang dapat dikonsumsi jika tumbuh dengan baik di iklim sejuk atau tropis.